Selamat pagi kawan-kawan sekalian, ini adalah dini hari banget ya, pukul berapa ini, 2.41. Ketemu lagi dengan saya di channel Keduh. Saya hari ini akan membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau bikin YouTube, tetapi dia tipenya adalah komentar, dubbing. Nah, ini istilah dubbing ini saya dapat dari teman saya ya. Jadi waktu itu saya ada kendala dengan audio. Sampean tuh butuhnya apa sih Pak? Kata teman saya gitu. Ya ini loh Pak, ada video di internet gitu saya komentari. Ada hal menarik di internet itu saya komentari begitu. Oh dubbing, ya istilahnya dubbing. Jadi kalau Anda mau ngomentari sesuatu di internet atau tipe YouTuber yang misalkan itu mau mengulik sesuatu tapi materinya ada di internet, ini adalah hal-hal yang Anda harus persiapkan. Paling enggak ini adalah pengalaman saya. Kalau misalkan Anda punya pengalaman lain, silahkan saja komentar di bawah alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tipe konten seperti ini. Tapi sebelum itu kita akan intermezzo dulu. Nggak masuk kalau nggak ada intermezzo ya. Nggak masuk Pol. Kita akan intermezzo dengan melihat beberapa hal yang terjadi di dunia maya. Yang pertama adalah jasa waterproofing. Ini biasanya pakai merek-merek tertentu, misalkan Aquaproof, No Drop. Ini borongannya ada. Misalkan kalau Anda punya rumah tapi di sisi terluarnya itu tidak ada tetangganya, wis di waterproofing seperti ini. Ada kalanya juga itu butuh apa itu, pelapis yang itu sudah tercampur dengan acian ya, namanya alkaf. Kalian bisa lihat-lihat di IG saya. Jadi IG saya di tokbang.id itu adalah etalase dagangan-dagangan yang saya jual. Siapa tahu bisa menarik perhatian sampean. Nah, yang ini adalah nuwun sewu Mas, ini ya, mau tanya ini solusinya gimana? Sudah dipelamir, tapi temboknya itu masih geroak-geroak ya. Mungkin Anda punya rumah juga kendala seperti ini. Itu menunjukkan katanya itu adalah terlalu banyak gampingnya ya. Ya, kalau seperti ini ya harus dikerok itu semua. Aciannya dikerok, kemudian dikasih alkasit, kalsium dikit aja, atau misalkan Anda bisa pakai campuran alkaf ya. Kalau mau aman juga di keramik. Wis di keramik kayak Mas ya, tapi ini kan di pojokan atap ya, mau plafon nggak mungkin kalau di keramik sampai segitu. Jadi itu solusinya, dikerok atau dikasih campuran kimiawi kayak alkaf, alkasit, kalsium dikit aja, selesai ya. Terus kemudian Steve Jobs humiliated his top engineer in front of millions of people. To build the iPhone, Jobs created two top secret teams to develop it. Tony Fadell, inventor of the iPod, would lead a team to build the iPhone based on the iPod software, and Scott Forstall would do the same but build it off the Mac software. As the project commenced, the engineers were under such pressure from Jobs, many were forced to sleep in the office, which led to several divorces as a result. Ultimately, it was the Mac team that won, and when Jobs unveiled the iPhone in 2007, he deleted Tony Fadell's contact during the demo. Now, nobody knew this meant anything except Fadell, who understood this was Jobs' way of telling him he was a failure. Fadell might have gotten his revenge though. After leaving Apple, he founded Nest and sold it to Google for $3.2 billion. Iya, ini ada cerita tentang Steve Jobs dan pegawainya. Jadi sekilas tadi itu Anda bisa mendengar ada dua tim yang terpisah. Ada tim yang satunya untuk iPhone, yang satunya itu untuk apa? Tim apa saya lupa. Nah, salah satunya yang bernama tim Fidel itu kalah ya dalam persaingan ini, kalah, Bro. Dan akhirnya apa? Ya wis, ketika pertunjukan iPhone pertama tahun 2007 kalau tidak salah itu, Steve Jobs ini menunjukkan mau mendelete sesuatu di kontak. Yang didelete itu kontaknya Fidel tadi itu. Tapi Fidel akhirnya balas dendam, dia keluar dari Apple, kemudian menemukan Nest dan terjual 3,2 billion ya, miliar US dollar dibeli sama Google. Kalau nggak salah Nest ini perangkat yang bisa nyambungkan perangkat canggih di rumah-rumah gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Waduh, wis gak masuk di akal ya. Lanjut. Intermezzonya banyak sekali, Bro. Yes. No comment. No komentar. So, you're from Pakistan, Yeah, which means that you're Pakistani, yeah? you're Pakistani, yeah? What do you call someone that's from Barbados? Bastard. Pakistani. Kalau Barbados, bastard. Ono ai wong-wong kere. Lanjut. Saudi Arabia, very rich country. We defend them. We subsidize Saudi Arabia. They have nothing but cash. Right?
We subsidize. And they buy a lot from us. $450 billion they bought. You know, you had people wanting to cut off Saudi Arabia. They bought $450 billion. I don't want to lose them. But the military, we subsidize. Saudi Arabia. I called the king. I like the king. I said, King, we're losing our ass defending you, King, and you have a lot of money. That's true. Ya, ini cerita sedikit Donald Trump tidak tahu ketika kampanye atau gimana tentang hubungannya dengan Arab Saudi. Seperti ketahui semuanya bahwa Arab Saudi ini adalah ally atau sekutunya Amerika Serikat. Maunya rakyat Amerika yang konservatif itu kan sudah kita pisah aja dari Saudi Arabia gitu. Tapi Donald Trump ini bilang Arab Saudi itu membeli dari kita 450 triliun, bro. Iya tuh. Aku itu sajane gak gelem sampean King katanya. Tapi sampean beli banyak dari saya. Ini adalah politik pragmatis banget dan masuk di akal ya. Begitulah politik keras dunia ya. Musuh tapi kalau mau beli ya silakan jadi kawan kan gitu. Kelas dunia. Wes next. Kita lihat bersama, sebenarnya ini adalah game yang sempat membuat saya itu penasaran ya. Apa yang bisa mengalahkan T-Rex? Lah ini boyo kalah, ular apalagi, gajah kalah, jerapah kalah. Ini videonya lumayan ini, 6 menitan ya. Saya jadi penasaran, ini yang menang siapa ini? Karena nggak ada hewan yang bisa mengalahkan T-Rex dalam simulasi ini. Daniel aja loh, gagal ya. Langsung saja tanpa basa-basi, siapa yang bisa mengalahkan T-Rex? Oh, sesama dinosaurus, bro. Yo iki. Nah, lawan sepadan ini namanya, lawan sepadan. Ayo cokot ndase. Ayo, catek, bro. Catek, cium. Ayo siapa yang menang? Ya, jalannya kayak ayam begitu ya. Tuh, waduh. King Kong harusnya King Kong bisa mengalahkan T-Rex cakotan. Ayo. Toh yang ngalahkan itu ternyata adalah tadi itu. Sesama dinosaurus. Nggak masuk, Pol. Next, what next? Oh, saya kira sudah. Dan itu saja intermezzonya. Ya, lumayan lah ya, 5 menit ya, 7 menit untuk intermezzo. Baik kawan-kawan, saya akan kembali ke topik utama, yaitu apa yang dibutuhkan kalau sampean itu adalah seorang YouTuber dubbing. Ya, alat-alat apa saja yang dibutuhkan kalau sampean itu adalah YouTuber tipe dubbing. Tadi saya sudah bilang dubbing itu gimana ya, kita komentar tentang sesuatu yang ada di internet. Seperti yang saya contohkan sebelumnya itu, kita komentari beberapa topik yang menarik, kemudian kita bikin videonya, kemudian diupload ke YouTube jadi konten seperti itu. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Ini menurut hemat saya. Yang pertama adalah satu PC ataupun laptop ataupun apapun Anda bilang ya, yang speknya kalau bisa yang sudah bisa editing video, itu sangat membantu sekali. Mau laptop mau PC monggo, dan aksesorisnya tentu saja kalau pakai PC berarti ada monitor, ada mouse ya seperti ini, ada keyboard ya, itulah. Jadi PC dan sejenisnya plus perangkatnya. Kemudian yang dibutuhkan yang kedua adalah kamera, Mas Bro. Tentu kamera ini menyesuaikan, mau kamera DSLR monggo, mau handycam monggo. Misalkan dalam yang saya pakai kali ini adalah webcam merek Cungkwok ya, JT. Itu saya beli harganya murah-murah saja, 200.000, 250.000 sudah full HD. Sudah, itu yang saya pakai, saya colokin di PC. Ya, kemudian berikutnya adalah audio silahkan pakai macam-macam, mau pakai Zoom H4 yang Pro itu harganya sudah turun ya, harganya undi loh, 2,5 juta, 3 juta itu sama dengan harga mixer. Anda bisa pakai itu. Kalau itu bisa digunakan sebagai USB interface, bisa juga digunakan untuk outdoor ya. Kemudian kalau nggak pakai Zoom, Anda bisa pakai mixer. Nah, saya pakai mixer. Waktu itu pertimbangan saya, budgetnya adalah saya kepincut sebenarnya dengan Behringer Q802 USB. Kemudian saya ada rezeki gitu. Lah saya beli audio itu mixer yang di atasnya itu Q802 USB. Pertimbangan saya ini sudah ada USB-nya
gitu ya. Ternyata ini jadi tambah rumit nantinya bagi saya. Kalaupun bisa diputar waktu, saya akan beli soundcard atau beli Zoom H4n yang Pro atau yang Black, atau sekarang sudah ada Zoom H5, itu saya akan beli itu. Tapi ini sudah saya terlanjur ya saya beli. Akhirnya ya sudah pakai mixer Q802 USB. Nah, tentu berikutnya adalah mic-nya pakai apa Mas Bro? Tergantung banget Mas Bro. Jadi mic kalau bagi saya, karena saya ada tipe di indoor begini, ruangannya itu ini suara dari luar masuk. Dan saya mau nggak mau ya harus pakai mic dinamik. Supaya apa? Supaya ya itu tadi bisa menghambat suara-suara yang masuk ke dalam ruangan studio kecil-kecilan milik saya ini. Jadi saya pakai mic dinamik yang murah sekali Mas Bro. Cungkoan juga merek Kretz ya, harga 170.000. Ini sudah lebih dari cukup. Sampai saya pakai ini loh, apa yang busanya ini sebenarnya busanya miliknya BM800. Nanti saya akan jual itu di tokbang.id, di IG yang untuk apa namanya, untuk etalase itu saya jual di situ karena memang saya nggak pakai itu. Ada pernah juga saya pernah pakai mic yang lain, tapi waduh ini tergantung situasi dan kondisi ya. Akhirnya saya pakai mic dinamik seperti ini saja. Sudah kecanduan dengan mic dinamik seperti ini. Bahkan saya kalau bisa, kalau ada rezeki, ya moga saja ada rezeki, ya bisa beli Zoom H4 yang Pro atau H5, kemudian mixernya saya jual. Nah, saya pengen nyoba mic dari Hardwell Superstar 1. Itu katanya bagus untuk suara-suara mid high. Begitu. Itu dari segi audio. Jadi kemudian nah, OBS itu software ya di dalam komputer ini. OBS bisa sampean gabungkan dengan Premiere Pro kalau sampean mau edit-edit sedikit. Nah, terus gimana Mas Bro untuk ngomentari videonya? Ya gampang, kita tinggal ngumpulkan saja di HP. Biasanya kita lihat apa yang menarik ya untuk reaksi video, untuk dubbing lah katakan seperti itu. Kita kumpulkan linknya, kemudian kita kirimkan linknya lewat Telegram misalkan atau WhatsApp misalkan, kemudian kita copy paste di browser, lalu kita mainkan OBS. Nah, disinilah pentingnya Anda pakai Zoom H4 atau pakai Soundcard ya. Ketika beberapa video yang saya komentari itu ada audionya, dan audio itu saya masukkan ke mixer, suaranya itu ada grounding dari GPU, nging gitu. Saya sudah beberapa bikin video tentang itu dan tidak ketemu solusi. Kalau mau monitoring langsung di headphone nggak bisa, harus pakai ground loop isolator. Kalau pakai ground loop isolator suaranya terlalu kecil ya kalau di monitor pakai headphone. Akhirnya kan tadi saya bilang saya pakai mic dinamik. Kalau ada video yang ada audionya, langsung saya keluarkan ke speaker aktif ataupun amplifier ya, ke speaker lah, dia biar dia moncrot gitu suaranya. Nah, itulah tugas dari mic dinamik ini. Walaupun ada suara yang keluar dari speaker aktif, tetapi dia tidak sampai feedback ya, tidak sampai mendengung. Jadi enjoy aja. Pun juga saya nggak usah pakai headphone. Saya ada headphone hanya untuk menyetel audio mixer pertama, kemudian saya copot, saya taruh lagi, sudah saya dengarkan saja dari speaker aktif, dari audio-audio yang keluar dari video-video yang saya review, misalkan seperti itu. Jadi itu saja. Kalau Anda tadi saya review bahwa yang dibutuhkan adalah PC, mau Anda laptop dan perangkatnya ya, monitor, keyboard dan mouse. Kemudian yang berikutnya adalah kamera, silakan disesuaikan. Kemudian juga mixer, mic, kemudian perekam suara kayak Zoom H4 misalkan. Kemudian dan juga software OBS atau Premiere Pro untuk editing. Nah, mungkin namanya bertanya-tanya ya, ini lightningnya gimana Mas Bro? Saya nggak pakai lightning yang wah-wah, hanya cukup ini cahaya ruangan begini dari lampu sudah cukup. Harusnya memang pakai lightning, tapi saya nggak mau ribet-ribet lah ya. Untuk kamera juga saya nggak ribet-ribet, pakai yang ada aja. Sebagai YouTuber pemula dengan tipe dubbing, itulah kira-kira yang dibutuhkan agar Anda bisa berkreasi dengan segera dan langsung bisa diupload. Jadi begitu sharing-sharing
saya pada pagi dini hari ini sudah 14 menit ya. Semoga saja sharing-sharing ini bermanfaat. Silahkan kalau Anda punya komentar ataupun setup yang lain, monggo. Saya kira kita bisa sharing-sharing dan kita saling mendukung satu sama lain agar komunitas YouTube ini makin lama makin berkembang. Anda juga bisa mendapatkan views yang banyak dan subscriber yang banyak. Demikian share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Kemudian juga bagikan ke mantu Anda misalkan, mertua Anda misalkan, atau teman misalkan yang lagi bengkerengan ataupun lagi bermusuhan sama sampean misalkan, supaya apa? Supaya rekat kembali ya, rekat kembali dan bisa menjadi media silaturahmi. Demikian, dan sudah 15 menit saya kira saya cukupkan. Terima kasih dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.